Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa, dan kami menurunkan di atas kalian fihi, di dalamnya, al manna wassalwa. Al man wassalwa. Al manna wassalwa itu apa? Huma, keduanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun wa dhallalna 'alaykumul ghamama wa anzalna 'alaykumul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Kita melanjutkan tafsir surat Al-Baqarah sampai ke ayat 55. Masih tetap menceritakan tentang kisah Banu Israel sebagaimana penjelasan yang tahun lalu insyaallah. Dalam Al-Quran ini terbagi menjadi 3 hal ya, dalam Al-Quran ini terbagi menjadi 3. Yang pertama al-ahkam, tentang hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, diisi Al-Quran ini dengan al-qasas. Apa al-qasas? Kisah-kisah atau cerita-cerita. Kemudian yang ketiga, ada yang masih ingat? Apa? Yang keras? Yaitu tetap masuk al-qasas. Apa? Irfa saut. Yang keras? Yaitu al-amsal. Al-amsal, yaitu perumpamaan atau permisalan. Makanya dalam Al-Quran banyak masalul ladzina itu perumpamaan. Maka terdiri menjadi 3. Yang pertama al-ahkam, al-qasas, dan al-amsal. Nah, wa idh qultum, dan ketika kalian berkata, waqad kharajtum ma'a Musa, dan sungguh kalian telah keluar bersama Nabi Musa, lita'tadhiru, agar kalian mendapatkan uzur atau mendapatkan keringanan atau mendapatkan ampunan ilallah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, min ibadatil ijli, dari menyembah patung sapi, wasami'tum kalamahu, dan kalian telah mendengar firman Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan ketika Nabi Musa setelah pulang dari khalwahnya yang sudah disebutkan kemarin, selama berapa hari? 40 hari 40 malam. Kemudian pulang mendapati kaumnya sudah banyak yang murtad karena menyembah patung sapi. Kemudian Nabi Musa murka, otomatis murka. Kalau tetap seperti ini pasti akan terjadi suatu musibah dari Allah subhanahu wa ta'ala atau bala. Akhirnya disadarkan oleh Nabi Musa, dan mereka banyak yang sadar ya. Kemarin disebutkan cara untuk menebus dosanya, yaitu untuk dibunuh. Kemarin berapa yang terbunuh? 70.000, sekitar 70.000. Nah. Kemudian, jadi sebelum terjadinya itu,
bahwasanya itu Banu Israel keluar bersama Nabi Musa, nanti yaitu tepatnya di Bukit Tih, untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Jabal Tur, di Gunung Tur Sina maksudnya. Di Tur Sina tersebut ini Banu Israel mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa yang didengar mereka, yaitu qala lahum inni anallahu la ilaha illa ana akhrajtukum min ardi misra biyadin syadidatin fa'budun wa la ta'budu ghairi. Ini sebagian dalam riwayat Banu Israel mendengarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah mendengar. Jadi Banu Israel tadi itu ketika melakukan dosa ibadatul ijil, itu kan diajak sama Nabi Musa untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diajak ke Jabal Tur, Gunung Tur, untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat ya, sebagaimana yang kemarin saya sebutkan, dalam Al-Qur'an ini terkadang ada yang sebenarnya di awal itu diakhirkan, yang akhir terkadang diawalkan, supaya ini. Jadi Banu Israel ikut bersama dengan Nabi Musa ke Gunung Tur, kemudian mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu inni anallahu la ilaha illa ana akhrajtukum min ardi misra biyadin syadidatin fa'budun wa la ta'budu ghairi. Kemudian para Banu Israel itu malah mengatakan kepada Nabi Musa, ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Wahai Nabi Musa, kami ini tidak akan beriman, tidak akan percaya kepadamu hatta narallaha jahratan, kecuali kami melihat Allah Subhanahu wa taala jahratan, ayanan, secara real, secara nyata. Fa akhadhatkumus sa'iqatu, maka mengambil mereka as-sa'iqah ay as-sayhatu, as-sayha yaitu jeritan malaikat, jeritan malaikat, as-sayha. Famuttum, maka seketika itu Banu Israel tersebut langsung mati. Famuttum wa antum tandurun, dan kalian melihat hal tersebut. Mahalla bikum, apa yang terjadi kepada kalian. Mahalla bikum, apa yang terjadi kepada kalian. Jadi di Bukit Tur tersebut, di Gunung Tur tersebut, Banu Israel karena melakukan suatu pelanggaran sudah dikasih bukti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mendengarkan suaranya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka malah minta lebih. Ini kasarannya kan, ya itulah kasratu masalih mukhtilafuhum ala anbiya'ihim. Sudah dikasih bukti real, nyata, mereka itu bisa mendengar. Kemudian meminta lebih. Apa lebihnya? Wahai Nabi Musa, kami gak percaya. Kalau kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala langsung, baru kami percaya kepada engkau. Ya, ini kejadiannya sebelum terbunuhnya 70.000 sebelum. Ya, ini. Jadi ya, otomatis. Itu. Ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tandur. Ya, makanya ya, kalau kita itu sudah dikasih suatu hal keringanan, dikasih suatu keringanan, jangan minta lagi. Kalau dikasih solusi satu aja, wis nggak usah tanya lagi, nggak usah minta lagi. Ini salah satu adabnya juga. Jangan seperti Banu Israel, sudah dikasih minta lebih. Kalau bahasa Jawanya
dikai ati ngerogo rempelo. Ini. Jadi kurang aja. Akhirnya menimpa mereka fa akhadhatkumus sa'iqah, ketika mereka mengatakan kepada Nabi Musa, ya Allah, wahai Nabi Musa, tunjukkan Allah Subhanahu wa taala, nampakkan Allah Subhanahu wa taala. Langsung malaikat menjerit, langsung semuanya mati. Famuttum. Disebutkan mereka mati itu dalam keadaan urut satu persatu. Makanya di sini wa antum tandurun, dan kalian melihat hal tersebut, karena yang mati satu-satu, kok semuanya langsung bareng kabeh, enggak, satu persatu meninggal, dan mereka mati dalam jangka waktu 1 hari 1 malam, bukan tidur loh ya, mati. Itu maksud daripada firman Allah Subhanahu wa taala, fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tandurun. Maka menimpa mereka akan jeritan malaikat, kemudian langsung mati. Dan kalian melihat hal tersebut. Apa yang terjadi kepada kalian? Summa ba'atsnakum ahyainakum. Kemudian kami membangkitkan kalian, maksudnya ahyainakum, kami menghidupkan kalian. Mim ba'di mautikum, setelah matinya kalian, la'allakum tashkurun, agar kalian itu mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat kami. Nikmatana bidzalika, dengan hal tersebut. Cek tambah mantap keimanannya. Ini. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama. Kemudian daripada keistimewaan atau hal istimewa yang terjadi kepada Banu Israel. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama, dan kami telah menaungi kalian alaikum, di atas kalian, al-ghamama, yaitu awan. Satarnakum, maksudnya kami menutup kalian bis sahabir raqiq, dengan awan yang tipis atau yang lembut, yang tipis. Min harri syamsi, dari panasnya matahari, fitih, di bukit Tih, atau di lembah Tih, di lembah Tih. Bukit sama lembah itu sama apa tidak? Tidak sama ya. Kalau bukit itu yang gunung cilik itu ya, itu bukit ya. Kalau lembah itu di antara 2 gunung ya. Itu lembah sama bukit. Ya, jadi fitih itu lembah Tih. Jadi ini kejadian sudah beda. Ini salah satu, yang pertama tadi, Banu Israel, umatnya Nabi Musa, telah mendengar akan firman Allah Subhanahu wa taala, diistimewakan sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keistimewaan yang selanjutnya, ketika Banu Israel berada di Bukit Tih. Di Bukit Tih ini setelah pengejaran Fir'aun ini. Ketika di Bukit Tih tersebut, itu Banu Israel kepanasan. Allah Subhanahu wa taala menaungi mereka dengan awan yang lembut. Jadi itu maksud daripada wadallalna 'alaikumul ghamama. Kemudian wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa, dan kami menurunkan di atas kalian, fihi, di dalamnya, al manna wassalwa. Al-man was-salwa. Al-manna was-salwa itu apa? Huma, keduanya adalah at-taranjabina. At-taranjabin. Ada yang mengatakan at-taranjabin itu sesuatu yang menyerupai madu putih. Jadi akan minuman ya. Minuman, untuk minumnya itu apa namanya? Dinamakan at-taranjabin. Wat-tayrus samani, dan burung samani ya, atau alman wassalwa. Nah, bitakhfifil mim, ini cara baca as-samani itu bitakhfifil mim, enggak usah ditasdid. Jadi as-samani, enggak usah sammani. Jadi kalau sakilah itu bitaskilil mim berarti, atau bitasdidil mim itu samani ya. Ini jadi bitakfifil mim. Jadi cara bacanya wattayrus samani. Wal qasr, dan panjang, was samani. Jadi ada alifnya maksudnya. Wal qasr.
Di sini pendek, apa namanya? Pendek biasa, wassamani. Jadi disebutkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Banu Israel tersebut dua hidangan yang dari langit. Dua hidangan dari langit. Ini beda penafsiran. Sebagian mengatakan al-manna wassalwa tersebut itu sudah tersaji dalam keadaan matang. Jadi kena angin dari kutub langsung matang, sudah siap. Sak minumannya, ya kan? Al-man wassalwa. Nah, ada juga yang mengatakan belum matang. Jadi ada dua penafsiran. Nah, terus yang masak siapa? Ya mereka sendiri. Jadi yang masak adalah mereka sendiri, terserah mau masak apa. Jadi ada dua tafsiran. Al-man wassalwa ini walhasil intinya minuman dan makanan. Dan makanannya adalah berupa at-tayrus samani, yaitu burung samani. Kita juga nggak tahu ya bentuk burungnya gimana. Walhasil sudah matang, intinya sudah. Ada yang mengatakan sudah matang, ada yang mengatakan belum matang. Ya, keistimewaan. Bayangkan ini makanan dari langit, pasti halalan thayyibah. Halalan thayyibah. Sekarang micin-micin nih. Gak kerja wis ana makanan. Minumnya subhanallah berupa minuman yang lezat, bukan air putih yang menyerupai madu putih. Berarti sangat manis. Zan, masya Allah. Kemudian kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah kalian dari yang baik-baik sesuatu yang kami berikan rezeki tersebut kepada kalian. Makanlah sesuatu yang kami berikan rezeki kepada kalian, tapi yang baik. Kasarnya seperti itu. Jadi makanlah kalian dari hal-hal yang baik dari rezeki kami. Wala tadakhiru, dan jangan disimpan. Aja ditimbun. Wala tadakhiru, dan jangan disimpan atau ditimbun. Aja diinep nonggok diinget maneh. Jadi kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari apa yang kami rezekikan tersebut yang baik-baik. Aja disimpan. Wala tadakhiru, jangan disimpan. Ketika sudah ada makan tersebut, makanan tekno. Kasan seperti itu. Aja ditimbun. Fakafarun nikmata waddakharu fakuti'a anhum boleh, faqata'a anhum juga boleh. Maka mereka mengkufuri nikmat tersebut, waddakharu, dan mereka iddakharu, menyimpan makanan tersebut. Faqata'a anhum, maka Allah memutus rezeki mereka, anhum dari mereka, gak diterusno. Soalnya apa? Melanggar peraturan. Makanya kalau kalian dikasih rezeki, yaitu jaga betul. Contohnya kalau kalian dikasih minum gratis, untuk minum tok, jangan dibuat wisu atau cuci tangan, haram. Ya, ini. Pokoknya kalau ada peraturan tersebut, lakukan dengan betul-betul. Misalnya dulu pernah kejadian juga di pondok sini itu, alhamdulillah dapat air gratis. Isi ulang itu gratis. Ya, kita dulu ya alhamdulillah sempat nyicipi. Tapi ada sebagian itu setelah makan langsung cuci tangan. Sudah akhirnya delalah terputus nikmat tersebut. Gak gratis moran, bayar. Enggak tahu ya apa caranya. Ya Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan hal tersebut. Walhasil intinya kalau kalian dikasih nikmat sama Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada persyaratan tersebut, entah itu dari siapapun, jaga persyaratan tersebut supaya yang namanya nikmat tersebut terus menerus berkesinambungan. Jaga. Makanya kalau nikmat itu suatu kenikmatan, jaga. Jangan sampai dilanggar peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu nikmat tersebut. Contohnya yang terjadi pada Banu Israel. Mereka sudah dikasih makanan siap saji tanpa kerja. Jadi seandainya nggak usah kerja, wis kari ibadah dok. Hidup apa enggak? Hidup. Enggak usah bingung sesuatu hal.
pokoknya enak, zen, masya Allah. Cari makanan langsung. Jadi nggak ada sambatan-sambatan. Kok anakku makan apa contohnya? Nggak ada sambatan tersebut. Soalnya sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi Musa itu sudah mengumumkan ojo disimpan, ojo diinepno gawe meni. Tapi anjan menungso ya, menungso. Wa kanal insanu ajula. Menungso itu memang terburu-buru, sifatnya itu terburu-buru. Maksudnya terburu-buru apa? Belum terjadi, belum pasti, itu sudah dipikirkan. Sifatnya manusia seperti itu. Maksudnya apa? Sekarang kalian hidup kan? Hidup ya? Ada yang enggak hidup di sini? Atau nisful haya, setengah hidup. Yang tidur itu kan nisful haya. Kita ini hidup, sekarang hidup. Tapi terkadang kita itu memikirkan yang untuk besoknya. Ya kan, untuk besok. Lah besok. Padahal besok belum tentu kita itu hidup. Ini kan sesuatu yang terburu-buru. Tapi tambah lama seperti itu memang. Itu manusiawi sudah. Wa kanal insanu ajula. Ada salah satu tip. Untuk supaya kalian itu tidak terlalu berat pikiran. Itu jangan memikirkan suatu hal yang belum terjadi. Contohnya apa? Dia punya yang dia pikirkan nanti bagaimana anak, bagaimana cucu sampai cicitnya itu. Terkadang orang itu sudah dipikirkan hal tersebut. Ada seperti itu. Itu sama halnya katanya salah satu dosen. Itu sama saja seperti kita tuh mengangkat suatu hal yang ringan. Contohnya anggap aja ballpoint. Ringan apa berat? Ringan apa berat? Ringan kan? Kita megang ini atau ngangkat ini gak berat sama sekali. Tapi kalau kita itu ngangkatnya ini 1 jam, berat apa enggak? Berat apa enggak? Agak berat kan? Kalau 1 hari tambah berat. Kalau ngangkatnya itu 1 tahun tambah berat. Padahal apa? Ballpoint. Padahal ballpoint. Nah, begitu juga pikiran kita. Pikiran kita itu sebenarnya yang kita pikirkan ya sekarang. 1 hari ini ya 1 hari ini. Jangan memikirkan untuk cucu, cicit atau cucu sampai yang ke-7. Ini akan memberatkan pikiran kita. Makanya banyak orang sumpek. Ya, yang duniawi itu kan sumpek, disumpek. Padahal duwe akeh. Contohnya. Kenapa? Yang mereka pikirkan semuanya. Padahal di waktu itu mereka sudah ada sebenarnya. Itu sifatnya manusia al-ajula, yaitu terburu-buru. Jadi belum waktunya mikir, mereka mikir. Akhirnya bebannya seperti itu. Sebenarnya enggak berat menjadi berat. Begitu juga Banu Israel. Sudah dikasih tahu enggak boleh nyimpan, tetap nyimpan. Faquti'a anhum atau faqata anhum, maka Allah memutus dari mereka akan rezekinya. Atau al-manna wassalwa terputus. Wa ma zalamuna, dan tidaklah mereka itu mendolimi kami, katanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma zalamuna, mereka tidak mendolimi kami. Bidzalika, dengan perbuatannya tersebut. Walakin kanu anfusam yadzlimun, akan tetapi mereka itulah yang mendolimi diri mereka sendiri. Itu. Jadi kasaran ini kan mereka membantah atau membangkang dari perintah Allah. Seakan-akan wiskah, aku tak membantai cek sakit hati, kasarnya seperti itu. Sebenarnya yang nanti suatu saat itu yang sakit hati ya mereka sendiri gitu loh. Jadi mereka itu bukan mendolimi atasan, tapi mereka itu mendolimi diri mereka. Li'anna wabalahu alaihim, karena musibahnya nanti ya kepada mereka sendiri. Wa idh qulna dkhulu hadhil qaryata faqulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin.
Dan ketika kami berkata kepada Banu Israel, apa yang dikatakan Allah SWT? Udkhulu hadhil qaryah, masuklah kalian ke desa ini. Fakulu minha, maka makanlah kalian minha darinya, haitsu syi'tum, sekiranya yang kalian inginkan. Rogodan, dalam keadaan luas ini, tidak ada batasan. Rogodan mutlakon, tidak ada batasan, tidak ada larangan. Dalam keadaan luas tidak ada batasan, tidak ada larangan. Wadkhulul baba sujjada, dan masuklah kalian ke pintu qaryah tersebut sujadan, dalam keadaan tunduk. Sujadan, dalam keadaan tunduk. Waqulu, dan katakanlah wahai Banu Israil, hittatun, semoga dihapus, atau hittatun penghapusan, naghfir lakum, nah, itu hittatun. Dan katakanlah wahai Banu Israil, hittatun, semoga Allah menghapus kesalahan kami. Naghfir lakum khotayakum, pasti kami akan mengampuni untuk kalian khotayakum, kesalahan-kesalahan kalian. Wasanazidul muhsinin, dan kami akan menambahkan kepada orang-orang yang berbuat baik, yaitu berbuat akan ketaatan dengan ditambah pahalanya. Wa idz qulna, dan ketika kami berkata lahum, kepada Banu Israil, ba'da khurujihim minat-tih, setelah keluarnya mereka dari lembah Tih. Lembah Tih itu ingat, tadi belum disebutkan ya. Lembah Tih itu berada di antara Syam dan Mesir. Di antara Syam dan Mesir. Jadi lembah Tih itu berada di antara Syam dan Mesir. Untuk Syam itu dulu masuk satu negara. Kan kalau Syam sekarang sudah dipecah menjadi 4. Yordania itu salah satu negara ya, pecahan dari Syam. Lupa ada 4 bukan? Syam. Itu Mesir, Yordania. Itu masuk Syam itu dulu. Nanti insyaallah tak cari lagi. Itu soalnya Syam, satunya lagi itu walhasil terbagi menjadi terpecah. Jadi lembah Tih itu berada di antara Syam dan Mesir. Syam dan Mesir. Kemudian udkhulu hadhil qaryah, wahai Banu Israil, masuklah kalian ke desa ini, yaitu Baitul Maqdis, yaitu di Baitul Maqdis. Di mana Baitul Maqdis? Palestina. Itu. Atau sekarang Baitul Maqdis, Palestina. Au Arihan, atau Arihan, nama desa di Palestina. Nama desa di negeri Palestina. Fakulu minha haitsu syi'tum ragadan wasi'an la hajra fihi. Maka makanlah kalian minha, dari hasil qaryah tersebut atau yang ada di desa tersebut. Haitsu syi'tum, sekira yang kalian inginkan. Ragadan wasi'an, dalam keadaan luas, la hajra, maksudnya apa? Mutlak, enggak ada larangan di situ. Fihi, di dalamnya, di dalam makanan tersebut. Wadkhulul baba ay babaha, dan masuklah kalian dari pintu desa tersebut. Sujadan munhanin, dalam keadaan tunduk. Ada yang mengatakan dalam keadaan ngesot. Dalam keadaan tunduk, ada yang mengatakan munhanin, boleh diartikan tunduk, boleh dalam keadaan ngesot. Ya, tahu ngesot ya? Waqulu, dan berkatalah kalian wahai Banu Israil ketika masuk tersebut, hittatun. Ini hittatun mubtada, kemudian nganunya dibuang. Kulu, maka lokalnya hittah, penghapusan ya Allah. Maksudnya
semoga kesalahan kami dihapus. Maksudnya antahutta anna khotoyana, semoga engkau menghapus dari kami akan kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Naghfir, pasti kami akan mengampuni. Wa fi qira'ah bil ya wa ta' mabniyan lil maf'uli fihima. Dan di dalam qira'ah yang lainnya itu ada yang baca yughfar atau tughfar lil maf'ul. Jadi mabniyan lil maf'ul, maksudnya mabni majhul. Naghfir lakum khotoyakum. Nah, ini disebutkan Banu Israel disuruh masuk ke Baitul Maqdis atau di salah satu desa di Palestina sambil mengatakan untuk permohonan maaf, segala kesalahan diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikasih kemudahan juga kan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun yang mengucapkan hal tersebut pasti naghfir lakum khotoyakum. Katanya Allah Subhanahu wa taala, pasti kami akan mengampuni dosa kalian. Naghfir lakum khotoyakum. Wa sanazidul muhsinin, dan kami akan menambahkan pahala kepada orang-orang yang berbuat baik dengan ketaatannya tersebut. Ini kasih enak. Jadi pengampunan dosa sebenarnya seperti itu. Kasih makanan wis los. Enggak ada larangan-larangan apapun. Nah, nanti karena terlalu banyak akan permintaan dan pembangkangan daripada Banu Israel, maka banyak larangan untuk Banu Israel itu sendiri. Fabaddala alladzina zalamu qawlan ghayra alladzi qila lahum faanzalna 'ala alladzina zalamu rijzan minas sama'i bima kanu yafsukun. Ketika Banu Israel sudah keluar dari dari lembah tersebut, kemudian mau masuk ke mana tadi? Daerah Palestina atau Baitul Maqdis. Disuruh mengucapkan apa tadi? Hittoh. Maksudnya apa? Permohonan maaf. Tiba-tiba lihat fabaddalal ladzina zalamu, maka mengganti orang-orang yang zalim minhum daripada Banu Israel qaulan, suatu ucapan ghairal ladzi qila lahum, ucapan yang selain yang dikatakan kepada mereka. Kan tadi kan disuruh mengucapkan hittatun. Faqalu, maka sebagian mereka mengatakan habbatun fi sya'ratin, satu biji di dalam tangkai. Nah, hittatun diganti habbatun fi sya'ratin. Wa dakhalu, dan mereka masuk yashafuna ala astahim. Dalam mereka masuk yashafun, ngesot di atas paha-paha mereka. Ya kan, ngesot di atas paha-paha mereka. Itu ngesot. Tapi yang mereka ucapkan bukan hittatun, melainkan habbatun fi sya'ratin. Satu biji di dalam satu tangkai. Maksudnya apa? Buat main-main. Ya. Subhanallah. Nauzubillah min dzalik. Wa na'udzubillah. Fa anzalna 'alal ladzina zalamu. Ini makanya ya, kalau dikasih perintah buat main-main, ini pelajaran untuk kita ya. Pelajaran untuk kita. Kalau dikasih wiritan ojo digawe gawe. Kasih perintah suruh kan. Ada salah satu kisah ajib. Dulu ada seorang syekh, guru murabbi, wali min auliyaillah. Ini wali ya, gurunya wali, punya santri banyak. Kemudian suatu saat gurunya ini memerintahkan murid-muridnya untuk menyeberangi laut, mau ke pulau gitu. Enggak ada perahu. Itu gurunya mengatakan, ucapkan bismi syekh, lupa saya namanya. Bismi syekh. Bismi syekh, saya anggap aja Abdullah. Kalau Abdullah kan pasti benar ya. Bismi syekh Abdullah Arkabul Bahr. Dengan namanya syekh ini aku akan menaiki laut. Murid-murid tadi itu, jadi sebelum masuk ke laut itu membaca itu Bismi Syekh Abdullah Amur Arkabul Bahr. Yang mengucapkan tersebut berhasil lolos. Jadi langsung berjalan di atas laut.
Ada salah satu murid dalam hatinya benaknya keliru saya ini. Sing bener iku bismillahirrahmanirrahim. Sing bener bismillahirrahmanirrahim. Bukan bismi syekh. Dia langsung bismillahirrahmanirrahim al-kabul bahar. Langsung jegur biur. Tenggelam sudah. Langsung sama syekhnya diselamatkan. Apa yang kamu ucapkan? Bismillahirrahmanirrahim. Kamu itu belum kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Sing kenal mbek Gusti Allah itu aku, bukan kamu, katanya. Makanya kalau sama guru dikasih perintah, taati, gak usah neko-neko. Insya Allah cepat usul. Kasih suatu mandat, wis ojo menggak-menggok. Terkadang kita itu banyak penakwilan dan banyak enggok-enggokan itu loh. Ya mulai gak usul-usul. Kakan menggok. Kelas. Ini seperti Banu Israel ketika disuruh mengucapkan hittatun, mereka mengatakan habbatun fi sya'rah wa dakhalu yasafuna ala astahim fa anzalna 'ala alladhina zalamu, maka kami menurunkan atas orang-orang yang zalim tersebut fihi, di dalamnya tersebut wad'ud dhahir maudhi'al mutmar, peletakan dhahir di tempatnya mutmar. Jadi ini masalah lafadznya saja. Walhasil paham ya? Ini mubalaghatun fi takbihi sya'nihim. Ini untuk sebagai melebihkan di dalam mencelakan keadaan Banu Israil. Disuruh mengucapkan hittatun saja dirubah. Nah, kemudian rijazan fa anzalna 'alal ladzina zalamu rijazan adzaban ta'unan, maka kami menurunkan kepada orang-orang yang zalim tersebut rijazan, yaitu adzaban ta'unan, yaitu azab yang berupa ta'un. Ta'un minas sama, dari langit, bima kanu yafsukun, dengan apa-apa yang mereka telah berbuat fasik, bisababi fiskihim, sebab kefasikan mereka, ay khurujihim, keluarnya mereka anit ta'ah, dari ketaatan. Fahalaka minhum fi sa'atin sab'una alfan au aqal, maka binasa di antara Banu Israel tersebut dalam waktu 1 jam sab'una alfan, 70.000, au aqal, ada yang mengatakan kurang dari 70.000. Ini salah satu hal yang dilakukan Banu Israel. Mereka sudah dikasih kenikmatan ampunan dosa dengan cara yang sepele, mereka buat main-main. Ya sudah, kasih ta'un, entek sudah 70.000. Tapi ingat ya, yang kemarin kan yang tersisa itu yang mengikuti Nabi Musa berapa? 12.000 ya. 12.000. Oh, ini berarti ini sab'una alfan ya. Kalau kejadiannya sudah beda lagi sebelumnya, insyaallah sebelumnya 70.000 habis. 70.000 habis. 1 jam habis 70.000. Ada yang mengatakan kurang. Ya, insyaallah ini ya di dalam Al-Qur'an ini memang seperti itu. Ada yang nanti akan, kalau ketemu ayatnya seperti kejadian untuk menyembelih sapi itu juga sama. Yang awalnya cerita awal diakhirkan, akhir cerita didahulukan. Itu banyak seperti itu. Supaya untuk memantapkan kalian dalam membaca Al-Qur'an, memutolaahi Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.